Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Peti Pera dari kota Palembang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut kelas inner game ini. Dan semoga saya bisa mengupgrade diri saya menjadi manusia yang lebih baik lagi, insya Allah. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sedikit ringkasan materi dari kelas Inner Game Life Coach Academy modul ke-10, The Secret of Anger Control, rahasia mengendalikan marah. Kita mulai dengan why. Mengapa mengendalikan marah penting kita pelajari? Karena agar kita bisa menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih bijak dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam beberapa hal, kita perlu marah. Bahkan, kita wajib untuk marah. Tapi, tempatnya harus tepat. Rasulullah itu kalau dirinya dihina santai aja, tapi ketika agamanya yang dihina, Rasul menjadi orang yang paling terdepan membela, bahkan sekalipun harus perang. Menurut Imam Al-Ghazali, tentang marah ada 3 tingkatan, yaitu pertama adalah orang yang tidak punya marah sama sekali. Orang yang memiliki sifat seperti ini tidak baik, karena dalam kondisi ini seseorang itu sudah kehilangan kekuatan atau lemah pada saat dibutuhkan. Contoh seperti perkataan Buya Hamkah, kalau agamamu dihina terus kamu diam, ganti aja bajumu dengan kain kafan. 2. Orang yang marah berlebihan ialah marah yang melewati batas sehingga kehilangan kontrol terhadap dirinya dan bertindak membabi buta atau berperilaku buruk. 3. Orang marah terkendali ialah marah yang paling baik, karena dalam sifat marahnya ini dia bersifat tegas tetapi tidak bercampur dengan emosi sesaat. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling kuat bukanlah pandai bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. 3 jenis marah menurut Spielberger Anger Expression Skill. Pertama, anger in, ialah marah yang dipendam, marah yang ditekan, dan bahkan marah yang berkepanjangan sehingga menjadi dendam. Anger out ialah marah yang ditumpahkan kepada orang lain dengan cara memaki, memukul. Dan yang ketiga, anger control adalah marah yang paling tepat. Ialah marah yang bisa kita kendalikan. Teman-teman tahu tidak, jenis marah yang mana yang paling merusak diri? Ya betul, jenis marah anger in. Karena kalau kita mempunyai penyakit kronis, efeknya akan semakin parah. Jenis marah kita anger in. Kedua, anger out. Efeknya kita akan berbuat zalim kepada orang lain. Mungkin kita lega setelah mengeluarkan apa yang kita rasa, tapi efeknya destruktif, akan ada orang lain kena imbas. Dan sebagaimana yang kita tahu,
Kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, pada akhirnya kezoliman itu akan balik ke diri kita sendiri. Leganya hanya sebentar, ujungnya kena juga ke diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah marah? Yang pertama, diam saat marah. Kalau kita mau ngomong ketika kita sudah reda. Kedua, kita jeda dulu. Kita berhenti dulu, tunda respon, agar kita tidak bersikap reaktif. Dalam jeda itu, kita refleksi diri, kita bertafakur, dan mengobati segala penyakit jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Kalau kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau kamu duduk dalam keadaan marah, berbaringlah. Namun ketika dalam keadaan berbaring, kita masih marah, maka berwuduklah dan kerjakan sholat 2 rakaat. Ketiga, rilis emosi dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah tools terbaik sebagai seorang mukmin. Doa Nabi Musa mengendalikan marah. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku termasuk orang yang jahil. Dalam kondisi kebaikan kita tidak terbalas. Sebagai makhluk sosial, teman-teman, kita selalu mengharapkan balasan dari manusia. Berharap sesuatu itu impas, ada give, ada take. Saya mau mengingatkan sebagai seorang beriman, kita tuh perlu sadar bahwa kita tuh bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk spiritual. Dan sebagai makhluk spiritual, kita tidak butuh balasan orang lain, karena kita sudah puas dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada beberapa mitos yang sebetulnya itu tidak tepat dan perlu kita luruskan. Dan mitosnya, pertama, memaafkan untuk kepentingan pihak yang dimaafkan. Padahal memaafkan itu untuk kepentingan kita sendiri. Malah yang rugi kita sendiri karena tidak bisa memaafkan orang lain. Memaafkan bukan berarti mengizinkan perilaku buruk orang lain terhadap kita, tetapi kita memaafkan untuk menjaga supaya kita tidak hancur karena perilaku orang tersebut. Kedua, memaafkan sama dengan melupakan. Padahal memaafkan itu bukan melupakan. Kita ingat kejadiannya, tapi kita sudah melepas emosinya. Ketiga, memaafkan baru bisa kita berikan setelah orang itu meminta maaf. Padahal, jangan gadaikan kebahagiaan kita dengan pihak orang lain. Karena untuk memaafkan hanya butuh satu pihak, yaitu diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu diminta maafkan. Keempat, dengan memaafkan orang itu akan lepas dari dosa atau hukuman. Padahal memaafkan itu proses psikologis, bukan proses hukum. Kelima, memaafkan menunjukkan sikap lemah atau bodoh. Padahal sebaliknya, kesediaan kita untuk minta maaf itu menunjukkan kita kuat dan tidak mudah dilukai. Surah Al-Nur ayat 22. Waliyasfahu ala tuhibbunna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, maafkanlah mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Teman-teman, saya ingin bercerita sedikit pengalaman pribadi saya sendiri sebelum saya ikut kelas inner game ini.
Saya pernah menyimpan dendam dengan seseorang yang melukai hati saya dulu. Belasan tahun lamanya saya menyimpan dendam ini. Saya pernah berkata pada diri saya sendiri, saya tidak mau memaafkan sampai kapanpun. Dan bahkan sampai saya wafat, saya tidak ingin berjumpa dengan dia. Dan hari ini, setelah saya membaca ayat tadi, menetes air mata saya. Sombong sekali saya tidak ingin memaafkan orang lain. Padahal saya butuh maaf dari Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah kesalahan saya ya Allah yang selama ini menyimpan dendam kepada orang yang melukai hati saya. Maafkanlah saya ya Allah. Saya banyak salah ya Allah. Saya butuh ampunanmu. Hari ini saya memaafkan kesalahan orang itu agar hati saya tenang dan agar Engkau sayang kepada hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dengan saya ikut kelas inner game ini, saya bisa melepaskan rasa dendam, rasa marah saya selama belasan tahun lamanya. Terima kasih ya Allah. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.